pagi. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu pagi hari ini untuk beribadah bersama. Nah, supaya kita lebih semangat lagi untuk ibadah pada pagi hari ini, ayo kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, makin bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul ibadah online pada hari ini. Berkatilah kami supaya kami dapat duduk manis mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Apa sih itu kabar baik? Ada yang tahu? Nah, kabar baik itu tuh kayak misalnya kita habis menang lomba, terus kita dapat juara, terus kita kasih tahu papa mama, nah itu kabar baik. Terus kita dipuji sama papa mama, terus kita mendapatkan semangat dari teman-teman, itu juga kabar baik. Nah, hari ini kita akan diyakinkan lagi lewat ibadah pagi hari ini untuk bahwa menyampaikan kabar baik itu nggak selalu mudah, tapi kita akan selalu mendapatkan penyertaan Tuhan. Nah, dengan itu mari kita pujikan Daki Gunung yang Tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita duduk manis. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari sama-sama kita pujikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Nilo. Teman-teman, kita sudah melakukan pujian, kita sudah bersukacita bersama Kak Datu pagi hari ini. Nah, tiba saatnya teman-teman kita untuk mendengarkan warta firman Tuhan. Namun, sebelum kita mulai mendengarkan warta firman Tuhan, semuanya sudah mempersiapkan Alkitabnya di rumah? Oke, dulu berikan waktu 1 menit untuk menyiapkan Alkitabnya. Yuk, kalau sudah siap, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan.
Ajari kami untuk taat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita buka kitab kita di Yohanes 21, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Tahu Yohanes di mana untuk adik-adik yang kecil? Kalau Yohanes pasti kita cari di Alkitab Perjanjian Baru. Yuk minta tolong papa, mama atau kakak yang ada di rumah untuk membuka Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nah, jika sudah ketemu, tema minggu kita hari ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Apa? Diulang lagi sama Bu dulu ya, supaya semua mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat sama-sama, kita dengarkan sama-sama pembacaan Alkitab yang diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yuk kita saksikan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan-ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api aram dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan tadi. Nah, apa tadi ceritanya teman-teman? Pasti semua sudah menyimak dengan baik ya. Tadi itu diceritakan bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus menjumpai para murid-muridnya. Kita masih ingatkan peristiwa Tuhan Yesus disalibkan? Pada waktu peristiwa Tuhan Yesus disalibkan,
peristiwa itu memang peristiwa yang cukup mengguncang para murid-murid Tuhan Yesus. Karena semua tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus akan disalibkan di Bukit Golgota. Meskipun sebelum Tuhan disalibkan, Tuhan sudah menyampaikan itu berulang-ulang kali kepada semua murid-muridnya yang bersama dengan dia. Ada 12 murid kan ya? 11 murid itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan perjalanan menyebarkan firman Tuhan. Dan di dalam salah-salah kegiatannya itu Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus harus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Namun tidak ada orang yang siap dengan peristiwa itu. Jadi itu menjadi satu peristiwa yang mengingatkan murid-murid Tuhan Yesus pada suatu peristiwa yang cukup menakutkan, teman-teman ya. Nah, dari hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah salah satu penggenapan dari firman Tuhan supaya semua dosa manusia itu boleh diampuni oleh karena penyaliban Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mewartakan kabar baik kepada setiap orang. Kabar baik apa itu? Kabar baik itu adalah kabar Injil. Kabar Injil adalah kabar sukacita bagi setiap orang. Kenapa Injil menjadi kabar sukacita setiap orang? Karena Injil adalah kabar di mana Tuhan Yesus akan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan pertobatannya dan mendapatkan pengampunan dosanya dalam nama Tuhan Yesus. Ulang lagi ya teman-teman, bahwa kabar Injil sebagai kabar sukacita adalah kesempatan setiap manusia untuk melakukan pertobatan atas tindakan dosa mereka dan mendapatkan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Namun faktanya, namun kenyataannya kita semua takut, betul enggak? Kita semua nggak berani mewartakan Injil. Kita semua takut mewartakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Satu, karena kita takut ditolak. Karena kita takut dimusuhi. Karena kita takut tidak punya teman. Karena kita takut dianggap sok suci. Itu yang sering kali kita hadapi. Kamu ini loh pura-pura aja. Kamu ini loh gaya aja. Sok benar, sok jujur. Selalu bilang begitu kan teman-teman kita. Kalau kita mengingatkan jika mereka melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak terpuji di keseharian kita. Nah, itu yang membuat kita takut mewartakan kabar sukacita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Melalui firman ini teman-teman, Tuhan Yesus meyakinkan kepada kita bahwa mewartakan Injil sebagai kabar sukacita itu memang bukan hal yang mudah. Bukan yang bisa kita lakukan dengan gampang. Tapi Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Kalau kita tarik lagi dari cerita firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus itu sudah menemui muridnya dari sejak kebangkitannya 3 hari setelah kematiannya itu sudah 3 kali ketika harus berjumpa Petrus di danau untuk menebarkan jala dan menangkap ikan. Yang pertama, Tuhan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena, ya kan? Ketika Maria Magdalena pergi ke kuburannya. Lalu yang kedua,
Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di dalam ruangan tertutup bersama dengan Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, karena murid-muridnya ketakutan pada waktu itu ditangkap oleh para tentara Romawi karena mereka dianggap orang yang menculik Tuhan Yesus. Perjumpaan Tuhan Yesus yang ketiga adalah perjumpaan Tuhan Yesus kepada Petrus dan teman-temannya termasuk Nathanael di danau pada saat mereka sepanjang malam mereka menebarkan jala tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, Tuhan Yesus meminta mereka untuk menebarkan jalannya ke kanan perahu. Dan secara otomatis teman-teman, karena penyertaan Roh Kudus, Petrus dan teman-temannya menuruti kehendak Tuhan. Meskipun pada waktu itu mereka tidak mengenali Tuhan Yesus. Mereka tebarkan jalannya ke kanan, kemudian apa yang terjadi? Meskipun sepanjang malam mereka tidak bisa mendapatkan ikan satupun, tapi ketika jala itu ditebarkan ke kanan atas perintah Tuhan, jala itu penuh dengan ikan yang besar-besar ini. Ikan yang besar-besar ya, itu ikannya bisa terlampung semua bisa masuk semua ke dalam jala yang ditebarkan oleh Petrus dan teman-temannya. Di dalam Alkitab dicatat ada 153 ekor ikan. Aku yakin sih kalau pada waktu itu ikannya pasti gede-gede, ikannya pasti besar-besar ya. Dan betapa ajaibnya, dengan begitu banyak ikan, 153 ekor ikan. Kalau satu ekor ikan itu beratnya taruhlah 3-5 kilo, coba kita kalikan berapa itu, berapa ton, berapa kuintal yang kita bisa dapatkan. Pasti banyak sekali. Dan sangat ajaibnya, jala yang mereka tebarkan tidak terkoyak, artinya tidak robek, meskipun mereka harus membawa ikan yang begitu banyak untuk dibawa ke tepian. Sampai-sampai Petrus yang ada di pinggiran pantai itu langsung melepas bajunya untuk menyelam, berenang mendekati perahu itu untuk membantu teman-temannya membawa jala itu ke tepian. Dan ketika mereka melihat di tepian itu ada orang yang menyiapkan roti dan bara api untuk menikmati makanan mereka, saat itu mereka terbukalah matanya. Lalu mereka melihat bahwa orang yang meminta mereka menebarkan jala itu adalah Tuhan Yesus. Dari ini teman-teman, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita suatu perintah yang baik, suatu perintah yang menjadi tujuan Tuhan untuk karya penyelamatan manusia, Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi tantangan sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami ketakutan seorang diri. Tuhan akan menyertai kita dengan bukti bahwa jala tadi yang menangkap 153 ekor ikan dalam jumlah yang besar, jalannya tidak terkoyak. Itu artinya sesulit apapun yang kita hadapi, kita tidak akan pernah jatuh, kita tidak akan pernah takut, karena kuasa Allah, kuasa Tuhan Yesus akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi ini pun adik-adik kecil juga tidak boleh takut. Bunda, aku kan masih kecil. Tidak ada kata begitu. Meskipun kita masih kecil, meskipun kita masih mungkin kelas TK, kelas 1 SD, kelas 3 SD, atau saya masih SD kelas 4 Bunda, kelas 5 Bunda, tidak ada kata takut. Kalian pasti bisa mewartakan Injil sebagai kabar sukacita kepada semua orang. Bagaimana caranya Bunda? Banyak yang bisa kita lakukan. Kita kan sekolah ya teman-teman, kita punya teman-teman begitu banyak, dari mungkin teman-teman kita ada yang asalnya dari Surabaya atau dari kota-kota yang lain yang di sekitar Jawa Timur. Nah, tentu saja kita punya pola kehidupan yang berbeda-beda. Nah, di sini kesempatan kita
untuk menyatakan perintah-perintah Tuhan yang baik kepada mereka. Misalkan, kalau sekarang kita belajar PJJ ya teman-teman, belajar dengan jarak jauh menggunakan online. Nah, tugas-tugas kita kan dikirim juga secara online oleh ibu guru kita. Dan ketika kita melakukan tugas-tugas kita, bisa nggak kita melakukannya dengan jujur? Bisa nggak kita melakukannya dengan tanggung jawab? Bisa nggak kita melakukannya dengan mandiri? Kalau kita bisa menyampaikan kepada semua orang bahwa anak-anak Tuhan, apapun kondisi sulit belajar mereka, mereka tetap bisa semangat, mereka tetap bisa konsisten, mereka bisa tetap tekun, mereka tetap bisa menyelesaikan dengan jujur, mereka bisa menyelesaikan dengan mandiri, mereka berani bertanya pada orang lain ketika mereka mengalami kesulitan, mereka bersedia membantu teman-teman ketika mengalami kesulitan. Itu adalah salah satu bentuk anak-anak Tuhan menyampaikan kabar sukacita Injil kepada setiap orang. Kenapa? Karena kita ini teman-teman, kita adalah Injil-Injil yang terbuka. Tuhan melihat, oh si A itu loh, orang Kristen, ternyata dia bisa melakukan itu dengan baik. Nah, itu menjadi teladan dan contoh yang baik bagi teman-teman kita di luar sana. Nah, untuk adik-adik kecil, apa yang bisa dilakukan? Satu, tidak rewel ketika harus melakukan sesuatu yang tidak mudah di rumah bersama mama. Jika mama mengatakan, ayo sekarang kita siap-siap mandi, nggak perlu rewel lagi, sudah harus cepat-cepat bangun, cepat-cepat mempersiapkan diri dengan baik. Kalau capek, tidak perlu nangis, tidak perlu rewel, tinggal disampaikan saja kepada mama dan papa, kalau aku capek, aku mau istirahat. Kalau ada sesuatu yang sulit, juga tidak perlu menangis, tidak perlu takut. Tinggal disampaikan kepada papa dan mama, mereka juga akan bisa membantu kalian. Nah, itu adalah salah satu teladan kabar sukacita yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana. Apakah tidak ada yang lain dulu? Banyak teman-teman. Banyak sekali pengalaman kita menyampaikan berita Injil itu. Tidak hanya sikap-sikap seperti itu. Kita bisa bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Kita bisa bercerita tentang pengalaman gerejawi kita kepada teman-teman kita yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu kita menolong teman-teman kita yang bukan pengikut Kristus seperti kita. Itu juga merupakan satu bukti bahwa kita mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang di luar sana. Nah, sudah cukup jelas ya penjelasan Bu Nunu hari ini. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, Bu Nunu meminta kalian membuka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini cukup panjang. Nanti adik-adik kecil bisa membaca, lalu menghafalkan pelan-pelan. Tapi kakak-kakak yang besar bisa dengan mudah menghafalkannya. Kenapa ayat-ayat ini harus dihafalkan? Ayat-ayat seperti ini harus dihafalkan supaya ini menjadi sebuah semangat, sebuah motivasi untuk kita ingat akan janji Tuhan sebagai penyertaannya kepada kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nunu akan bacakan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sudah bisa membaca dan menghafalkannya? Bu Nunu baca sekali lagi supaya kalian mudah mengingatnya. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah,
Itu tadi ayat hafalan yang harus kita ingat. Dan kemudian kita sudah belajar firman ini, untuk kita semua silahkan membuat video pendek durasi 1 sampai 5 menit, yang paling lama 5 menit. Apa isi videonya? Isi videonya adalah sharing bahwa kita sudah melakukan perintah Tuhan. Jangan lupa di setiap sharingnya mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Ya, sharing melakukan perintah Tuhan, lalu ditutup dengan ajakan teman-teman melakukan hal itu di dalam kehidupan mereka. Ya, supaya semua orang mengatakan perintah sukacita Injili, ya kan? Nah, oke. Kita sudah selesai belajar firman hari ini. Kita akan tutup proses belajar kita hari ini dengan berdoa. Teman-teman melipat tangannya, menutup matanya, dan duduk yang manis. Karena kita mau menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita tidak duduk manis, kita belum bersikap baik kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki sikap hormat kepada hadirat Tuhan. Yuk, kita tutup mata kita lipat tangan, kita duduk manis. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kami diberi kesempatan untuk kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dikuatkan untuk menjadi pribadi-pribadi, orang-orang atau anak-anak yang berani mewartakan Injil sebagai kabar sukacita bagi setiap orang. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, yang menyertai kami ketika setiap kami harus menghadapi tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan, ketika kami harus mewartakan Injil sebagai kabar sukacita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk kuasa hikmat dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala hal baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami, termasuk pengampunan dosa atas segala dosa yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ayat 19. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam
19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bye. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bye-bye. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dapat perintah dari Tuhan bahwa kita mewartakan Injil sebagai kabar sukacita bagi teman-teman, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, mari kita sama-sama pujikan Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan
selesai, mari kita bawa ibadah ini kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberkati kami, Kau telah mengajarkan kami satu ajaran lagi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami supaya kami dapat menerapkan firman pada hari ini ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.